Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji sidang Prakrim HTPH SMK Negeri 1 Maja tahun 2021 dan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Berikut ini saya akan menyampaikan video presentasi laporan Prakrim saya di TEPA Maja dengan judul Budidaya Tanaman Anggrek Bulan. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati. Saya dari kelas 11 ATPH 3. Berikut ini saya akan membahas laporan Prakrim Budidaya Tanaman Anggrek Bulan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang praktek kerja industri atau Prakrim merupakan bagian dari program pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh siswa di dunia kerja. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSG. Program Prakrim merupakan kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja sebagai pengembangan program pendidikan di sekolah menengah kejurusan atau SMK. Tujuan praktek kerja industri. Yang pertama, dapat menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dengan profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan baik di bidang pengetahuan maupun keterampilan kerja, serta mendorong siswa untuk berjiwa swasta dan mandiri. Yang kedua, untuk menjaga wawasan dan pengalaman sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di sekolah dengan di tempat praktek kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman dan membandingkan ilmu teori yang didapat di sekolah dengan langsung turun ke dalam dunia usaha. Yang keempat, diharapkan siswa dapat menjadi tenaga kerja yang berwawasan mutu, ekonomi, bisnis, kewirausahaan, dan produktif, serta dapat menyerap perkembangan teknologi dan budaya kerja untuk mengembangkan diri. Yang kelima, meningkatkan pelajaran yang efisien dalam proses pendidikan dan pemeliharaan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas di dalam perusahaan. Manfaat kerja industri. Yang pertama, menambah wawasan siswa pada siswa maupun siswi. Yang kedua, membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pengusaha ataupun lembaga instansi lainnya. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan. Bab 2. Lokasi dan kondisi objek tempat Prakrim. Lokasi Prakrim, tempat pelaksanaan PKL. Kegiatan PKL ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember sampai 19 Maret 2021 bertempat di Jalan Raya Pasukan Sindang Kasih, Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sejarah SMK Negeri 1 Maja. SMK Negeri 1 Maja yang dulunya merupakan Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA, termasuk sekolah yang terbilang tua di Majalengka. Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA ini berdiri pada tanggal 20 April 1968 melalui keputusan Bupati nomor 14 1968, kemudian pada tanggal 26 September 2002 melalui keputusan Bupati Majalengka nomor 42 berubah menjadi SMK Negeri 3 Majalengka. Dan pada tanggal 3 Maret 2008 melalui keputusan Bupati Majalengka nomor 2 tahun 2008 berubah menjadi SMK Negeri 1 Maja. Meski pengalaman perubahan nama dan terakhir menjadi SMK Negeri 1 Maja, ciri khas pertanian tidak hilang. Jurusan pertanian dengan program keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura
masih terbilang menonjol dan masih banyak diminati para siswa maupun siswi berbagai daerah di Kabupaten Majalengka. Program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri 1 Maja juga telah mendapatkan akreditasi dengan predikat A di tahun 2008 sampai sekarang. Visi dan misi SMK Negeri 1 Maja. Visi, terwujudnya program keahlian yang mandiri dengan mengacu kepada visi SMK Negeri 1 Maja. Yang kedua, misi. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara maksimal. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan semangat penguasaan iptek praktis bagi siswa. Yang keempat, membantu pengenalan dan pengembangan niat dan bakat siswa. Yang kelima, meningkatkan intak siswa agar menjadi insan yang arif dan bijaksana. Yang keenam, menerapkan manajemen yang partisipatif warga sekolah dan kelompok. Yang ketujuh, kepentingan yang terkait dengan sekolah. Yang kedelapan, menyiapkan tempat pendidikan dan latihan yang berorientasi kecakapan hidup. Struktur organisasi TEVA SMK Negeri 1 Maja. Yang pertama di sini ada Kepala TEVA ATPH SMK Negeri 1 Maja atau Kaprog sampai dengan tenaga lapang. Bab 3, tinjauan pustaka. Sejarah singkat tanaman anggrek. Anggrek merupakan tanaman hias berupa benalu yang bunganya indah. Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai secara luas di Indonesia. Anggrek bulan merupakan anggrek asli Indonesia yang terbesar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Nusa Tenggara, dan Bali. Anggrek yang memiliki nama latin Phalaenopsis amabilis ini ditemukan tahun 1753 oleh seorang berkebangsaan Belanda di wilayah Kepulauan Maluku. Namun, Phalaenopsis amabilis yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kupu-kupu, karena kuntum bunganya yang menyerupai untuk sayap kupu-kupu. Bab 4. Kegiatan yang dilakukan. Waktu dan lokasi. Waktu, pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Maret 2021. Lokasi, pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri, praktek atau prakerin yang penyusun lakukan yaitu sebagai berikut. Nama instansi SMK Negeri 1 Maja, Desa Maja Selatan, Kecamatan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, dilakukan pada pagi dan siang hari. Jika suhu pada siang hari tinggi, maka lantai dan bagian bawah jarak juga harus disiram. Faktor yang mempengaruhi penyiraman bukanlah jam atau hari, tetapi basah atau kering. Bila matahari terlalu terik, dapat dilakukan pengabutan untuk menaikkan kelembaban. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan melalui daun lebih efisien daripada pemupukan akar. Waktu pemupukan yang lebih baik adalah di pagi hari, yaitu pada pukul 7 sampai pukul 9. Pada waktu tersebut lebih sedikit penguapan sehingga pupuk lebih banyak diserap.
Penggantian media dan pot. Penggantian media dilakukan bersamaan dengan penggantian ukuran pot. Jika tanaman itu sudah besar-besar, maka disesuaikan dengan ukurannya. Apakah ke ukuran 10 cm, 20 cm, atau 18 cm. Penggantian dilakukan pada waktu 6-8 bulan. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Cara pengendalian hama yang dianjurkan adalah pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Tujuan dari pengendalian hama dan penyakit adalah untuk meningkatkan produksi dan mendapatkan produk yang berkualitas baik sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Prinsip pengendalian hama dan penyakit secara terpadu adalah memadukan beberapa cara pengendalian yang serasi sehingga dapat menekan serangan organisme pengganggu tanaman hingga berada di bawah ambang ekonomi. Adapun hama dan penyakit menyerang tanaman anggrek yaitu hama kutu putih, aphid, serum, semut, dan penyakitnya yaitu busuk, hitam, dan bercak daun. Yang keempat, panen dan pasca panen. Anggrek siap dipasarkan setelah berusia 1-3 tahun. Kriteria siap jual dengan cara: yang pertama, pengumpulan tanaman yang sudah berbunga. Yang kedua, grading atau pemisahan berdasarkan usia, jumlah kuntum bunga, corak, dan ukuran. Untuk 1 tahun, biasanya bunga pertama tetap masih bisa dijual. Jika usia lebih dari 1 tahun, biasanya harganya lebih dari 65.000. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: setelah melakukan kegiatan praktek ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil praktek di lapangan, mendapat berbagai pengalaman dalam melakukan usaha tani dalam budidaya tanaman hias anggrek. Yang kedua, dalam suhu tani harus mampu menganalisa kegiatan usaha tani dengan memperhitungkan nilai ekonomis anggrek yang cukup memiliki prospek yang cerah. Yang ketiga, dalam budidaya anggrek harus mengetahui syarat tumbuh dan pengendalian hama penyakit dan memperluas pemasaran. Saran yang diharapkan penyusun untuk mendapatkan pemeliharaan dari pihak terkait yaitu: yang pertama, agar menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap agar lebih mudah dalam kegiatan budidaya tanaman. Yang kedua, untuk memperluas pemasaran. Dalam budidaya anggrek, perlu adanya kerjasama dengan pihak luar sehingga memperluas peluang pemasaran. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara intensif. Pemeliharaan yaitu penyiraman, repotting, atau penggantian media dan pot. Pemupukan menggunakan pupuk daun, pestisida, dan insektisida. Media tanaman anggrek menggunakan moss, pakis, bata, dan arang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.